Huhu, itu semua hanya pertengkaran sepele. Saya telah membuat guru Baili khawatir. Li Yunxiao dengan santai menepisnya. Baili Gongjin sangat menghargai bakat Li Yunxiao dan menasihati, Tuan Yunxiao, Anda menetapkan biaya masuk yang begitu tinggi di luar kota. Anda bisa menjadi kaya untuk sementara waktu sekarang, tetapi Anda telah mengubur bencana besar bagi diri Anda sendiri. Ding Ling Er juga berkata dengan cemas, Tuan Muda Yun, mereka yang datang ke kota Yanwu untuk berpartisipasi dalam pelelangan semuanya adalah faksi utama Kerajaan Gagak Api. Anda telah menyinggung semua orang seperti ini. Ini berarti membunuh angsa yang bertelur emas. Dampaknya tidak terbatas. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin kota Yanwu bisa bersaing dengan banyak faksi di Kerajaan Gagak Api? Selain itu, tidak semua orang yang datang berasal dari Kerajaan Gagak Api. Kebanyakan dari mereka disusupi oleh faksi dari tempat lain. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mudah mendapat masalah. Wei Hongfu memiliki ekspresi menonton pertunjukan saat dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, biaya masuk 1 juta batu esensi kelas menengah. Jika mereka tidak mendapatkan kristal apapun, kebencian itu akan meletus. Hehe. Li Yunxiao memandangnya dengan santai dan berkata dengan heran, biaya masuk 1 juta? Tidak, itu biaya masuknya. Jika Anda ikut lelang, Anda harus membayar 1 juta lagi. Apa? Ketiga orang itu begitu terkejut hingga langsung menggigit lidahnya sambil gemetar kesakitan. Masing-masing dari mereka menjulurkan bola mata dan membuka mulut, memandangnya seperti sedang melihat monster. Li Yunxiao, sebaliknya, tersenyum pelan dan duduk sendiri. Dia menuangkan teh dan minum sendiri. Setelah pelajaran berdarah di luar kota Yanwu, semua orang berperilaku baik, mengesampingkan bahwa kekuatan setiap orang dibatasi oleh formasi susunan, mereka akan dirugikan saat bertarung. Sekalipun tidak ada batasan, mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam lelang slot, dan slot tersebut dipegang oleh pihak lain. Jika mereka membuat marah pihak lain dan tidak menawar kristal, itu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka menahan rasa sakit dan mengeluarkan darah, mengantri untuk memasuki kota. Namun kebencian ini terkubur jauh di lubuk hati mereka, memikirkan bagaimana cara membalas dendam di masa depan. Berikutnya, Qian Duo-Duo berteriak. Lalu dengan bunyi celepuk, tas penyimpanan dilemparkan ke atas meja. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya karena kebiasaannya, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya gemetar karena terkejut. Ada koin tembaga biasa yang tercetak di atasnya. Tidak ada yang istimewa dari itu. Itu adalah mata uang terkecil di benua surga bela diri. Itu disebut yuan tembaga. Melihat tas penyimpanan dengan tanda tembaga di atasnya, seluruh tubuhnya tampak sangat terstimulasi dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Salah satu tangannya berhenti di udara dan dia tidak bisa menerimanya. Haha. Lama tidak bertemu. Jadi itu kamu sampah. Aku sudah setahun tidak bertemu denganmu dan kamu benar-benar datang ke wilayah selatan untuk menjadi anjing penjaga dan mendirikan kios untuk memungut biaya? Cek, pekerjaan yang menjanjikan. Haha. Pemilik kantong penyimpanan itu mencibir dingin dengan nada mengejek. Qian Duo-Duo tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya melihat pakaian pemilik tas penyimpanan. Jubah sutra perak juga disulam dengan serangkaian tanda tembaga yuan. Matanya merah dan aura pembunuh melintas di matanya. Dia sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya dan setelah beberapa saat dia menghela nafas berat. Menahan emosinya, tangan kanannya meraih ke depan dan mengambil tas penyimpanan. Dengan nada tenang, dia berkata, bayar, kamu bisa masuk. Pemilik tas penyimpanan berdiri di sana selama beberapa saat. Dan dengan mendengus dingin, dia berjalan ke kota, tetapi kata-kata sarkastik masih terdengar. Dasar sampah, dalam hidup ini kamu hanya layak menjadi anjing penjaga. Niat membunuh di mata Qian Duo-Duo menghilang dan dia kembali terlihat tenang dan terus mengumpulkan uang. Xiao Qingwang yang berada di samping melihat keseluruhan prosesnya dan sedikit mengernyit. Tanda tembaga yuan itu sepertinya mewakili sesuatu.
Dia hanya merasa bahwa dia memiliki kesan tertentu tentangnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dia bertanya dengan prihatin, "Siapa orang itu? Apa kamu baik-baik saja?" Qian Duoduo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Dia dulunya adalah saudaraku, tapi sekarang sudah tidak lagi." Xiao Qingwang terdiam. Melihat Qian Duoduo sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tidak bertanya lagi. Setelah Li Yunxiao membunuh seseorang, meski masih banyak keluhan dari masyarakat yang memasuki kota, tidak ada lagi konflik. Segera puluhan ribu orang membayar batu primordial dalam jumlah besar. Kota Yanwu yang awalnya luas menjadi ramai dan semua orang menuju rumah lelang. Selama pertempuran di Pulau Qianghua, ketiga kerajaan hanya mengizinkan mereka yang belum mendapat jatah untuk berpartisipasi. Namun, tidak ada batasan untuk lelang ini. Selama seseorang berasal dari kerajaan Gagak Api, dia dapat berpartisipasi. Selain itu, tidak ada yang peduli dengan aliran terakhir batu primordial. Begitu banyak orang dari Kekaisaran Tianxiang dan Kekaisaran Muxu akan menyelinap masuk. Yang membuat semua orang ingin muntah darah adalah mereka harus membayar 1 juta batu primordial, kelas medial, untuk masuk ke rumah lelang. Kali ini, Duan Yue, seorang raja bela diri, secara pribadi mengambil alih. Selanjutnya, prasasti Dewa Alam Semesta muncul di sampingnya, dan sepertinya dia ingin membangun kekuatannya. Setiap orang memiliki ekspresi muram, dan setelah membayar batu primordial, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang jahat. Mereka berencana mendapatkan uangnya kembali beserta bunganya setelah perjalanan ke Gunung Meru selesai. Saat ini, mereka berada di wilayah orang lain, dan kekuatan mereka dibatasi. Mereka tidak berani angkat bicara, dan memasuki rumah lelang dengan marah. Tak satu pun dari mereka memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Di ruang VIP, Baili Gongjin dan 2 lainnya merasa sedikit pusing. Ketika mereka pertama kali mendengar Li Yunxiao mengatakannya, mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak menyangka hal itu benar. Berpartisipasi dalam pelelangan dan membayar 2 juta batu primordial kelas menengah, ini hanyalah pemerasan sampai mati. Akan aneh jika orang tidak mengejarmu. Ekspresi Li Yunxiao masih acuh tak kaku, seolah dia tidak peduli dengan ekspresi orang banyak. Dia sangat jelas tentang konsekuensi dari pemerasan yang tidak bermoral seperti itu. Tapi dia juga tahu bahwa kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Dia sekarang memiliki arai 9 istana tanpa debu, arai harta karun, ibu kota surga kekosongan besar, dan arai pedang cahaya emas matahari besar. Pertahanan seluruh kota Yanwu tidak lebih lemah dari kekuatan manapun di wilayah selatan. Ia sangat yakin bisa membuat mereka yang datang membuat masalah tidak kembali lagi. Terlebih lagi, setelah Gunung Meru dibuka kali ini, dengan mengandalkan sejumlah besar batu primordial, dia tidak hanya dapat sepenuhnya membuka domain api dengan mengandalkan nutrisi QE spiritual dari Gunung Meru. Kekuatan setiap orang dapat menerima peningkatan yang besar. Terlebih lagi, selama Qi primordialnya melimpah, dia bahkan bisa meningkatkan 3 formasi susunan besar kota Yanwu ini sebanyak beberapa tingkat. Pada saat itu, bahkan jika keberadaan seperti sekte pengumpul surga datang, mereka bisa melupakan untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Lebih-lebih lagi, dia melirik ketiga orang di ruang VIP sambil tersenyum tipis. Saat ini, Menara Harta Karun Segudang, Asosiasi Alkemis, dan Perdagangan Esensi Surga, semuanya terikat pada perahu yang sama dengannya. Saat itu, jika benar-benar terjadi sesuatu pada kota Yanwu, ketiga pihak ini juga tidak mungkin menutup mata. Dengan 3 dukungan besar ini, dia benar-benar tidak perlu takut di seluruh wilayah selatan. Perasaan ilahi Baili Gongjin adalah yang terkuat. Merasakan senyuman Li Yunxiao, dia terus merinding di sekujur tubuhnya. Perasaan buruk masih melekat di hatinya, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terbatuk kering 2 kali dan berkata, "Tuan Muda Yun, semuanya kurang lebih ada di sini. Bisakah kita mulai?" Dari memasuki kota hingga berpartisipasi dalam pelelangan, biaya setinggi itu mencapai 2 juta batu primordial kelas menengah. Meski membuat sebagian besar orang mengertakkan gigi karena kebencian, hal itu juga tidak menyurutkan semangat terhadap slot tersebut.
Segera, tempat besar yang berkapasitas 20 orang itu penuh sesak. He Feng dan Shui Luoyan juga duduk di sudut yang sunyi, memandangi lambang perdagangan esensi surga, asosiasi alkemis, dan menara harta karun segudang di panggung lelang pusat. Ekspresi mereka menjadi agak suram dan tidak menentu. Elder He, mengapa Heaven Essence Commerce memimpin dalam pelelangan ini? Asosiasi alkemis dan menara harta karun segudang sebenarnya bersedia menempati posisi kedua. Bukankah ini sedikit aneh? Ekspresi aneh muncul di mata Shui Luoyan. Memikirkan Ding Linger, dia merasakan kemarahan yang tidak jelas di dalam hatinya. Sepertinya secara alami akan ada permusuhan di antara wanita cantik. He Feng tersenyum dingin dan berkata, "Saya juga tidak tahu seberapa besar harga yang dibayar oleh Heaven Essence Commerce hingga benar-benar mengundang asosiasi alkemis dan menara harta karun segudang untuk mendukung penampilan tersebut. Jadi kenapa? Selama mereka tidak dapat mempertahankan posisi anggota dewan di dua serikat dagang kali ini, nama Heaven Essence Commerce akan segera menjadi sejarah." Shui Luoyan berkata, "Setelah bertarung dengannya setahun yang lalu, saya juga tidak tahu bagaimana kekuatannya sekarang. Saya memperkirakan bahwa di serikat dagang dia seharusnya bisa masuk peringkat 10 besar. Saya mempunyai pemahaman Kunas Meru lain sangatlah penting baginya. Kemungkinan besar, kekuatannya akan meningkat pesat dan dengan meminjam ini." Jangan bilang kalau hanya dia yang masuk ke Gunung Meru. Jika saya tidak salah menebak, para murid yang memiliki harapan untuk mendapatkan hasil 10 besar di serikat dagang kali ini semuanya ada di sini. Dan kekuatan super itu, tanpa kecuali, semuanya menyusup ke dalamnya. Perjalanan menuju Gunung Meru kali ini harus ekstra hati-hati. Keamanan adalah nomor 1. He Feng memperingatkan dengan hati-hati. Shui Luoyan adalah seorang junior jenius di Mando Commerce. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan mengganti nyawanya setelah kembali. Yakinlah, penatua He. Saya kebetulan ingin melihat seperti apa keberadaan para jenius dari 7 kekuatan super itu. Ekspresi antisipasi muncul di mata Shui Luoyan. Sedikit semangat juang memadat. He Feng sedikit mengernyit. Ia sepertinya sudah memperkirakan bahwa perjalanan ke Gunung Meru kali ini pasti tidak akan mudah. Saat ini, seorang lelaki tua sudah berjalan ke panggung pelelangan. Pesona unik semacam itu, sekali dilihat dan jelas bahwa dia adalah seseorang dari keluarga Mei, aristokrat yang berspesialisasi dalam menilai harta karun. Kali ini, pelelangan yang diselenggarakan oleh Perdagangan Yuan Surgawi, Asosiasi Alkemis Beda, dan menara 1000 harta karun akan diselenggarakan oleh orang tua ini. Kalimat ini membuat banyak orang mengernyitkan dahi saat mendengarnya. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, dan mereka semua mulai merenung dengan cermat. Nama keluarga lelaki tua ini adalah Mei. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Item lelang utama kali ini adalah 1083 kristal masuk untuk Gunung Meru. Ada juga beberapa harta karun yang disediakan oleh Arcane Alchemist Association dan Thousand Treasure Tower yang akan dilelang di antaranya. Penawar tertinggi menang. Saya tidak akan banyak bicara tentang aturannya. Ayo langsung mulai sekarang." Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai Mei, dan itu sudah cukup. Nama keluarga ini adalah merek terbesar di rumah lelang manapun. Untuk meramaikan suasana, item lelang pertama adalah entry crystal. Tidak ada harga dasar, dan setiap kenaikan harus setidaknya 100.000 batu primordial kelas menengah. Patua Mei mengangkat penutup nampan di atas panggung, dan segera memperlihatkan kristal yang diukir dengan jimat aneh, memancarkan cahaya redup. Kristal ini sendiri tidak memiliki banyak arti, namun membuat semua orang menelan ludahnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.